Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, ad-dhabitus tsani as-sababu. Apa itu sebab? Fihi masalah yang ada beberapa permasalahan yang akan kita bahas. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama adalah ta'rifus sabab, definisi dari sebab. Ya, hukum wad'iyah salah satunya adalah sabab. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang sebab ini. Ya. As-sababu fil lughah, sebab secara bahasa adalah yutlaqu 'alal bab. Ya, terkadang disebut sebagai bab. Allah berfirman, wa qala fir'auna ya Haman abni li sarhan la'alli ablughul asbab. Wahai Haman, bangunkan untukku ya suatu bangunan supaya aku bisa sampai ke pintu-pintu langit. Asbabas samai, pintu-pintu langit, fa'atli'a ila ilahi Musa, supaya aku bisa melihat Tuhannya Musa. Terkadang juga dimutlakkan terhadap habl tali. Ya. Falyamdud bisababin ila samai thumma liyaqta. Ya. Ya, bentangkanlah tali ke atas langit, kemudian putuskanlah. Terkadang juga dimutlakkan terhadap tariq, yaitu jalan. Ya. Nah, adapun ulama mengatakan secara istilah, itu secara bahasa tadi ya, secara istilah, sebab itu adalah al-wasfu adh-dhahiru al-mundabitu, yaitu sifat yang zahir, yang baku, alladhi ju'ila manatan ya liwujudil hukm, yang sebagai ya pilar adanya hukum atau bergantungnya hukum padanya. Atau dikatakan juga martabata, apa yang dihubungkan ghairus selainnya, bih dengannya, in idaman ya wa wujudan, yang menjadi hilang atau menjadi ada, wa kana kharijan an mahiyatihi, dan dia di luar dari ya hakikatnya. Tapi penjelasan yang paling bagus itu apa yang disebutkan Syekh, ma yalzamu min wujudihil wujud, apa yang mengharuskan adanya dia, adanya sesuatu. Apa yang mengharuskan adanya dia menjadi adanya ibadah gitu, kalau gampangnya. Wa yalzamu min adamhi al-adam, dan mengharuskan tiadanya dia, tiadanya ibadah. Apa penjelasan ma yalzamu min wujudihil wujud? Ma ja'alu syar'u alamatan ala ghairihi, syariat menjadikan sebab itu tanda untuk selainnya, fahuwa laisa maqsudan lidatihi, bukan dia yang dituju, bukan sebab itu yang dituju seharusnya, bal huwa tariqun musilun ila ghairihi, dia hanya perantara saja yang mengantarkan kepada yang dituju. Fa idza wujida hadzal sabab wujidal fi'l, jika ada sebab ini maka ada perbuatan, ada ibadah. Wa huwa manutun bihi wa mutawaqqifun alaihi, ya dia manutun, yaitu bergantung dengannya dan ya berhenti atasnya. Wa yalzamu min adamil adam, mengharuskan tiadanya dia, tiadanya sesuatu. Wa kadzalika ila udima sababu udima al-fi'lu, begitu juga kalau tidak ada sebab maka perbuatan itu tidak ada, ibadah itu tidak ada. Ya. Wa min amthilati dzalika anna syar'a ja'ala zawal asy-syamsi sababan li wujubi salati dhuhri, dan contohnya ya syariat menjadikan ya tergelincirnya matahari pada saat matahari berada di tengah-tengah lalu tergelincir ya ke arah tempat terbenamnya, itu menjadi sebab menjadi wajibnya salat zuhur.
Allah Ta'ala berfirman, aqimis sholati lidulukis syamsi. Dirikanlah salat zuhur tak kala matahari tergelincir. Itu sababan lahu, itu sebab baginya. Fa idza zalatis syamsu wajaba 'alal mukallafi salatu zuhri. Jika syams matahari tergelincir ke arah terbenamnya, maka wajiblah bagi mukallaf salat zuhur. Wala tasihu salatu zuhri qabla zawali syamsi. Maka tidak sah salat zuhur itu sebelum tergelincirnya matahari. Masuknya waktu zuhur. Wa kadzalika ja'al zina. Begitu juga menjadikan zina sababan fi iqamatil haddi, menjadi sebab ditegakkannya had, yaitu kalau perempuan yang sudah menikah atau laki-laki yang sudah menikah maka dia dirajam sampai mati. Adapun perempuan dan laki-laki yang belum menikah maka dia dicambuk. Allah berfirman, wazaniyatu wazani, pezina perempuan dan laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin. Maka cambuklah mereka dua kalau misalnya terbukti zina, dengan didatangkan 4 orang saksi yang melihat dengan nyata dan tidak ada syubhat pada penglihatan tersebut. Ya. Maka mereka wajib kena hukuman dan semisalnya ayat. Wa kadzalika ja'ala ridda sababan fi ibahatil dam. Begitu juga ya murtad dari agama Islam sebab dibolehkan dia dibunuh. Ya, boleh dialirkan darahnya, boleh ditumpahkan darahnya. Dari Ikrimah qala utiya alihi, datangi bizana diqatin fahraqahum. Dari Ikrimah bahwasanya Ali bin Abi Thalib didatangkan zanadiqah, yaitu zanadiqah, fahraqahum, lalu membakarnya. Fa balagha dzalika Ibnu Abbas, maka hal itu sampai kepada Ibnu Abbas. Ya. Wa qala law kuntu ana lam uhriqhum linahyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku itu tadi, aku enggak akan membakar mereka karena larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tu'adzibu bi'adzabillah, jangan kalian menghukum dengan hukuman Allah. Wa laqataltuhum liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baddala dinahu faqtuluhu. Akan tetapi dibolehkan untuk membunuhnya siapa yang mengganti agamanya, murtad dari agama Islam, maka ya bunuhlah. Janadik di sini adalah pemberontak, ya. Pemberontak. Ali bin Abi Thalib menghukum pemberontak dengan mengalirkan darahnya. Yang mereka ini yang dimaksud di sini adalah Abdullah bin Sabah, yang dia mengaku bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan lebih parah lagi sebagai Tuhan Nabi Al-Qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.